Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun udah sore, kita hari ini akan membahas tentang tema yang menarik. Jadi jangan sampai kelewatan, harus tonton sampai dengan akhir acara nanti. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda kali ini dalam acara Ekonomi Kreatif. Ya, seperti biasa kami akan mengundang narasumber kita yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif tentunya yang nantinya akan memberikan informasi terkait dunia ekonomi kreatif, juga nantinya juga memberikan inspirasi kepada kita semua untuk mungkin memulai bisnis usaha ekonomi kreatif ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan frame mahar. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda ya pemirsa ya. Untuk bisnis kerajinan ini memang tidak ada habisnya untuk kita kulik ini untuk keunikannya dan juga banyak macamnya begitu ya. Salah satunya adalah kerajinan pembuatan frame mahar. Seperti apa nanti akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI bersama Kori di sini. Yang pertama ada Kak Dwi Novia Sari Suwandri yang merupakan pelaku usahanya. Selamat sore Kak Dwi, apa kabar Kak? Sore Kak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Bang Muhammad Reza Pahlepi Kaban. Selamat sore Bang Reza, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya, terima kasih Kak Dwi dan juga Bang Reza sudah hadir. Nah ini luar biasa ya, di luaran sana sudah banyak sebenarnya yang memulai usaha bisnis frame mahar ini. Nanti akan kita tanya sebenarnya apa sih bedanya mereka dengan yang lainnya begitu, seperti apa memulai bisnis usaha frame mahar ini ya. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih narasumber kita, kesehariannya sebagai apa sebenarnya selain dari usaha ini, apakah ada pekerjaan sampingan atau memang sudah fokus di pembuatan frame mahar ini? Kalau untuk Kak Dwi bagaimana? Kalau untuk saya sekarang Kak fokus ke mahar frame. Fokus di sini Iya. ya berarti ya, sehari-hari sudah berkecimpung pembuatan mahar Iya, ini ya. benar. Kalau Bang Reza sendiri? Sendiri sih Mbak, hanya membantu istri sih Mbak ya. Kalau untuk kerja ya saya kerja, hanya untuk membantu istri aja. Oke, berarti ini suami istri ya, harus Iya. kita perkenalkan dulu kepada pemirsa ya. Dikira istri yang mana, istri yang di sampingnya ternyata pemirsa. Jadi Bang Reza dan juga Kak Dwi ini adalah suami istri yang juga membuat usaha frame mahar ini ya, bekerja sama ya, luar biasa. Bang Reza mensupport istrinya juga membantu pembuatan mahar ini dan juga mungkin proses pemasaran dan lain-lain seperti itu pemirsa. Baik, nah ini kan memang kalau untuk kerajinan ini banyak sekali macamnya ya Kak Dwi ya. Salah satunya memang frame mahar ini yang memang lagi in ya. Kenapa Kak Dwi memilih pembuatan frame mahar begitu Pak? Kan banyak jenis bisnis yang lain begitu. Kenapa tertariknya buat frame mahar aja lah gitu? Awalnya sih Kak, gimana ya, ngelihat nggak bisa diem sih Kak di rumah, kayak apa ya yang harus dikerjain nih. Jadi lebih seneng kayak lebih ke kesenian, apa yang bisa dibuat. Kalau misalnya untuk yang lain kan kayaknya masih jati dirinya belum ke situ gitu. Jadi coba awal pertama itu buat untuk pribadi sendiri. Untuk pribadi sendiri, terus kelamaan kok kayaknya seneng nih ngelihat memang seninya tuh, seneng buat mahar Iya, gitu. ya. Oh berarti dulu nikah buat sendiri Iya, frame-nya. Waduh bener. luar biasa ya. Buat sendiri baru Iya. karena banyak juga kan dorongan dari keluarga, dari teman, udah dijual aja, buat aja Iya, gitu. jadilah Nah, sampai bisnis sekarang ini lah ya. seterusnya Wow. buat jadi mahar. Oh gitu. Sudah berapa lama berarti Kak untuk bisnis ini? Kalau bisnis ini mulai dari tahun 2018. Sudah Sampai lumayan lah ya. sekarang. Baik, wah ternyata dari buat untuk pribadi dulu Iya, ternyata ya, wah bener. luar biasa. Ternyata hasilnya bagus dan juga banyak yang mungkin mengapresiasi begitu ya, bagus, kenapa nggak dijadikan bisnis aja gitu ya. Dan ternyata memang tepat dijadikan bisnis di sini. Kan memang kalau untuk pembuatan kerajinan seperti ini memang membutuhkan keterampilan begitu ya pemirsa, keterampilan juga yang bisa yang perintilan-perintilan begitu ya, yang suka dengan perintilan begitu ya Kak Dwi ya. Baik, nah kalau untuk pembuatan frame ini kan banyak ya jenisnya ya Kak. Kalau untuk sekarang ini yang seperti apa yang sedang
tren lah ya, yang banyak yang Iya. minta. Kalau sekarang lagi trennya dia full akrilik dia kak. Full akrilik yang seperti ini jadi ya. iya yang di tengah, Oke. yang di tengah sama yang di ujung Oh sana. iya, coba kita lihat. Nah, seperti ini pemirsa. Wah, memang cantik sekali ya, tuh. Ya, jadi ini akrilik ya. Semua Iya. ini kayu bukan? Iya itu kayu yang full akrilik ini Full dia akrilik yang tengah ya. benar. Oke, baik. Jadi dia transparan dia modelnya kak. Kalau misalnya ini kan dia kayak bingkai biasa kan, jadi Iya. belakangnya itu ada alasnya. Mungkin yang kalau untuk sekarang ya orang tuh lebih seneng ke transparan. Transparan, jadi kelihatan Ya, isinya lebih manis ya, gitu lebih lah. manis dan juga cantik dipajang ya kak Iya, ya. benar. Betul-betul, wah luar biasa. Lebih mewah sih Lebih kalau mewah, orang benar. nilai gitu. Baik, nah kalau kita boleh tahu Kak Dwi, proses pembuatannya seperti apa sih Kak? Karena kan terlihat cantik begitu, tapi apakah pembuatannya gampang atau sebenarnya sulit untuk membuat seperti ini frame mahar ini? Kalau untuk kita pribadi, untuk saya pribadi ya Kak, karena mungkin udah keseringan buat, jadi ya Sudah biasa mudah, ya? Bener, mudah. Sekitar 1-2 jam bisa menyelesaikan satu frame mahar. Wow, 1-2 jam saja ya. Kalau untuk bahan-bahannya apa yang dibutuhkan pembuatannya ini? Kalau bahan, saya lebih ke tempahan ininya, bingkai Kak. Bingkai Oke. itu saya tempah langsung, nggak beli jadi. Jadi kalau misalnya kita tempah langsung, itu bingkai lebih kuat, jadi lebih awet. Gitu. Wow. Nggak langsung beli jadi. Jadi kita Oke. harus tempah tuh untuk beberapa hari menunggu tempahan bingkai itu selesai. Kemudian kalau untuk hiasan yang di dalamnya ini kita yang buat sendiri atau ada permintaan dari konsumennya? Mau yang begini Kak, mungkin mau yang bunganya apa gitu, ada Iya. permintaan atau memang sudah jadi inilah yang dijual begitu? Biasanya dia custom Kak, orang request. Misalnya kan kayak yang itu yang Kakak pegang kan, dia Ada. mau bentuk namanya itu timbul. Oh iya. Gitu, bunganya mintanya pakai anggrek. Udah gitu dicampur sama yang bunga kering asli. Itu bunga, bunga kering asli, yang wow. keringnya asli. Kalau untuk anggreknya dia kita cari yang palsu Kak, Iya, karena iya, iya. artifisial lah Kak dibilang sekarang. Iya, iya, iya. Wah, cantik sekali. Jadi bisa custom juga ya, bisa kita sesuaikan dengan permintaan dari konsumen maunya seperti apa. Iya, Mungkin betul. ada di bunganya bisa berbeda, bunga bangke, enggak ya, enggak dong. Seperti ini bunga-bunga yang cantik, bunga melati kah, bunga anggrek begitu ya. Oke, nah untuk yang di tengahnya ini Kak, ini kan terlihat seperti dicat atau seperti apa nih untuk penulisannya yang di tengah itu bagaimana itu pembuatannya Kak? Itu yang di tengah akrilik ya Kak, akrilik. Oh, itu akrilik dicat. ditempel ya? Ditempel, dia kan pertama itu dicat dulu, baru ditempelkan namanya, dicetak nama, dicetak bacaannya, baru kita tempelkan ke bingkai. Oh iya, oke. Nah kalau untuk sekarang, kalau dulu kan tuh musimnya kayak yang uang logam gitu ya, Iya, uang benar. koin-koin disusun. Kalau sekarang ini ada emas lah, ada apa? Sekarang tuh apa Kak yang lagi hit? Sekarang emas dia Kak, lebih Emas banyak ya? ke emas. Dia logam mulia. Logam Lebih banyak mulia, logam mulia. gitu. Karena sekarang orang maharnya logam mulia. Kalau uang memang ada sih 1-2 tapi nggak logam. Jarang sih ke orang mau logam, karena kalau logam itu kan dia mahar pakai logam berat Kak jadinya. Berat. Udah gitu dia nggak bisa dibuat pakai bingkai yang kayak gini. Oh, gitu. Dia harus bingkai kayu, memang yang benar-benar kayu, nggak bisa yang transparan. Karena kalau yang transparan dia gampang mudah pecah. Udah pecah ya. Kalau zaman dulu tuh kan kita lihat ya pemirsa ya, ada yang uang kertas kemudian dibentuk-bentuk jadi burung lah, Iya, kayak gitu-gitu ya zaman dulu ya pemirsa ya. Ternyata sekarang tuh lebih wow lagi pakai emas loh ya maharnya ya. Pakai logam mulia seperti ini. Cantik sekali ya. Kalau untuk bentuk-bentuk frame-nya seperti apa Kak? Kalau bentuk frame dia ya kayak gini kan Kak, dia bentuk oval ya. Ada yang bentuk bulat juga ada. Tergantung Kak permintaan si calon pengantin, dia mau bentuk bingkainya seperti apa, udah gitu dalamnya seperti apa. Kadang kan juga ada orang yang pesan sesuai dengan budget. Misalnya kan dia maharnya kita terbilangkan Rp500.000. Nah dia mau
kalau bisa jangan sampai segitu gitu harga maharnya. Jadi kita menyesuaikan budget si calon pengantin juga. Oh gitu. Kita kalau sistem di saya tidak memberatkan juga, Kak. Iya ya, disesuaikan lah ya dengan Iya. apa namanya yang bisa dipersiapkan oleh konsumennya begitu benar, ya. si Oh calon gitu, pengantin. baik. Nah ini kan sudah beberapa tahun ya dari 2018, Bang Reza juga sudah mensupport dari tahun segitu ya, dari 2018 berarti ya Bang, dari awal menikah begitu ya? Enggak, mesti 2018 mesti baru kenal sih, Kak. Oh Cuma iya. tahun 2018 memang Dari udah sebelum menikah udah berarti coba, ya? udah ngetes bahwasanya gini sih nanti maharnya gitu. Oh, Jadi gitu. waktu pas nikah buat sendiri. Oh wah, luar biasa. Nah kalau Bang Reza sendiri melihatnya gimana Bang, bisnis kerajinan frame mahar ini? Untuk sekarang bagaimana nih? Awalnya memang gimana ya Mbak, ya saya mendukung aja kan. Kalau memang itu kemauan sang istri kan dari masa masih pacaran lah. Ya dia memang ya, saya tengok ya kreatif gitu Mbak. Apa aja kan nunggu di lapangan ya ada aja gitu. Jadi ya saya dukung aja dari segi manapun kan. Ya dia mau buat ini ya buat, nggak apa-apa gitu. Saya ya yang terpenting ya tekuni gitu. Iya, Jangan iya. hanya ini sekali langsung nggak ada apa, langsung apa kan, Nggak lemes, dilanjutin, ya gitu lanjutin. ya. Tapi saya lihat lagi kan, tapi memang dia memang menekuni gitu kan. Apa aja yang ditekuni ya udah sabar-sabarlah kalau dalam ini gitu. Iya. Kalau bisnisnya sendiri Bang Reza melihatnya seperti apa? Semakin berkembangkah atau semakin sulit ini karena memang banyak ya persaingan begitu Bang? Ya kalau untuk persaingannya pasti sulit sih Mbak kan. Kalau untuk berkembang ya pelan-pelan ya alhamdulillahnya ya ada aja gitu, biarpun nggak banyak, tapi tiap bulannya tuh ada aja gitu hanya. Karena banyak juga sih orang udah percaya kan, bahwasanya kualitas yang dia buat ya dengan harga yang sekian ya aku puas gitu para customer itu. Gitu sih Mbak. Iya, iya. Nah Kak Dwi ini kan banyak di luar sana juga yang membuat jasa seperti ini ya, pembuatan frame. Apa yang membedakan punya Kak Dwi dengan yang lainnya begitu? Apa ya, Kak? Kalau yang membedakan itu, kalau saya lebih ke respon aja sih, Kak. Karena kalau biasanya ya, kalau kita jumpai apa sih ya, penjual atau apa bisnis kadang slow respon gitu. Tapi kalau saya lebih ke itunya sih, lebih ke respon aja. Responnya cepat ya, jadi customer juga puas begitu Iya, mungkin ya. jadi kan kadang kan orang butuhnya cepet nih. Jadi gimana supaya dia itu keinginan dia tuh bisa cepet gitu. Karena kan kita kalau misalnya mau nikah itu kan pasti ribet, Iya, banyak yang mau dipersiapkan. semua apa yang difikirkan gitu. Jadi kalau saya lebih ke jasa aja sih, Kak. Jasanya lebih cepet, proses ininya aja sih, proses apa ya saya bilang ya, proses kayak transaksi pun saya nggak ngeribetin gitu. Yang penting dia nge-WA responnya pun juga cepat gitu ke situ. Tapi kalau untuk sebenarnya juga kalau untuk mahar ini kan saya juga nggak pernah minta, bahwasanya kalau customer minta yang sama percis dengan contohnya saya memang nggak pernah mengiyakan, karena kita kan setiap seni itu harus berbeda. Iya, Kita nggak iya, bisa menjiplak benar-benar 100% seninya orang gitu ya Betul, kan. betul. Nah, jadi memang dari awal tuh saya udah bilang saya nggak akan bisa buat sama percis, karena saya takut juga kan nggak nanti Nggak sesuai pula ya. nggak sesuai, takutnya kecewa kan Iya, customernya gitu Tapi sih. semua orang kan punya karya masing-masing ya, ada benar. ciri khasnya lah istilahnya gitu ya Kak Dwi ya. Betul-betul baik. Berarti Kak Dwi lebih memperhatikan pelayanannya Iya, ya begitu ya, pelayanannya, respon yang benar. cepat. Jadi kalau customernya itu kan memang betul ya banyak yang dipikirkan. Jadi kalau kita direspon cepat tuh kan seneng gitu ya pemirsa ya. Apalagi yang memang lagi ribet pengen cepat gitu ya, udah waktunya mepet barangkali mungkin ya. Nah ini kan tadi Kak Dwi pembuatannya 1-2 jam sudah siap ya. Kalau customer sendiri kalau mau pesan itu hamin berapa biasanya? Tergantung diperbolehkan? tergantung dia pemesannya yang model gimana, Kak. Jadi kalau paling cepat itu H-7 itu paling cepat. Tapi kalau misalnya dia minta yang full akrilik yang seperti di tengah ini dia paling cepat itu 15 hari. Oh gitu. Karena kita kan nunggu
selesai akriliknya. Sebenarnya yang membuat prosesnya lama itu tempahan bingkainya. Tempahan bingkainya Iya, ya. benar. Kalau pembuatan Pembuatannya itu, hiasannya itu 1-2 jam seperti yang 1-2 jam dijelaskan tadi ya. selesai. Oh gitu, baik. Wah, menarik sekali pemirsa ya, ternyata dari berawal dari untuk pribadi sendiri bisa menjadi peluang bisnis ternyata. Nah, ini mungkin bagi Anda yang juga mau mencoba bisnis ini, bagi Anda yang juga mungkin yang suka dengan kerajinan tangan seperti ini, yang juga kreatif, boleh dicoba ya pemirsa ya. Dan untuk Anda yang mungkin mau bergabung ya, bertanya-tanya bersama kami boleh di 0811 6100386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang kerajinan frame mahar bersama dengan Kak Dwi dan juga Bang Reza di sini ya. Nah, bagi Anda mungkin yang dia tadi sudah menyaksikan yang juga jadinya tertarik begitu ya pemirsa ya, boleh langsung dicoba ya, karena kalau tidak dimulai kita tidak tahu nih ya bisa atau tidak begitu ya. Seperti Kak Dwi tadi ceritanya dari pribadi dulu nih, membuat untuk pribadi ternyata bagus hasilnya, diapresiasi dan juga ternyata banyak yang mesan gitu ya. Apalagi kalau untuk Anda yang juga memang suka kerajinan ya, yang kreatif gitu nih, cocok sekali bisnis ini untuk Anda geluti ya. Baik, kita kembali lagi bahas bersama dengan Kak Dwi di sini Kak. Kalau untuk pembuatan frame mahar ini Kak Dwi inspirasinya dari mana ini Kak untuk pembuatan modelnya mungkin, atau apa namanya, hiasan-hiasan di dalamnya itu dari mana inspirasinya biasanya Kak? Kalau untuk inspirasi lebih ke lihat dari Instagram sih Kak, sosial media. Iya, iya, iya. Sekarang kan udah banyak nih yang kayak di Pulau Jawa aja kan, udah banyak bentuknya, udah banyak isiannya itu yang gimana-gimana modelnya gitu. Itu dari, tapi lebih banyak ke lihat contoh dari luar Pulau Jawa, dari luar Pulau Sumatera, Iya, kayak iya, di Pulau iya. Jawa. Kalau untuk di Sumatera mungkin masih yang terkini aja, Iya, belum iya, belum iya. kayak yang sekarang kan. Kalau yang di Pulau Jawa itu udah mulai musim yang mahar resin dia itu kan. Apa tuh Kak? Dia terbuat dari ini, yang tengah ini dia tuh model resin. Jadi yang namanya itu dia dibuat dari cairan lihat. resin. Cairan resin. Oh, Jadi dia wow. lebih mewah dia Kak. Oh gitu, Ah, jadi seperti ada glitter-glitternya juga ya, benar. seperti ini Jadi pemirsa tuh. itu lebih lebih mewah kelihatannya. Oh itu namanya cairan resin ya. Oke. Nah ini dia yang full akrilik tadi ya. Iya, full Kalau akrilik. untuk warna Kak ada musim-musimnya nggak sih? Biasa apa yang pastel Kak, atau yang seperti apa gitu, musim-musimnya ada nggak Kak? Ada Kak, dia 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu itu sebelum, iya sesudah Lebaran kalau nggak salah ya, sesudah Lebaran itu pelanggan full customnya itu hijau sage. Oh iya lagi musim ya kemarin ya. Iya, Hijau iya, sage. iya. Jadi nyari bunganya itu lumayan susah. Lumayan susah, oh. Karena kan sekarang kalau hijau sage itu bunga kan Bunga apa Kak bunga biasanya yang anggreknya hijau itu Kak. sage? Hijau sage dia lebih ke anggrek Anggrek tapi belum ke sage, dia jatuhnya ke hijau muda gitu lah, hijau toska dia biasanya. Jadi agak lumayan susah lah kalau untuk pemesanan hijau sage, Iya, lebih iya. susah ke bunga dia. Lebih Tapi susah kalau di bunganya ya, kalau daun bisa bisa lah bisa, hijau gitu kan. Tapi kalau bunganya agak susah dicari. gitu. Paling apa ya Kak, tema dalamnya lah ya Iya, disesuaikan ya gitu ya. Warna hijau Oh sage gitu, dia. 2 bulan yang lalu memang lagi Iya, happening rame untuk tuh hijau hijau sage. sage. Kemudian kayak warna lemon gitu ya kemarin ya. Iya, iya. Jadi memang ada musim-musimnya juga ya pemirsa ya. Jadi sesuai dengan custom permintaan dari customer, harus ready juga ya Kak Dwi ya. harus bilang bisa ada ya. Nggak bisa enggak ya, harus diusahakan begitu ya, diusahakanlah untuk bunga-bunganya seperti itu ya. Baik, berarti inspirasinya dari sosial media juga dan dari Pulau Jawa ya Kak ya, Iya, di seperti Pulau itu Jawa. ya. Kalau untuk harganya Kak boleh tahu yang seperti ini yang full akrilik harganya berapa? Kalau full akrilik dia ukuran yang kakak pegang itu
sekitar 30 kali 20 cm itu sekitar 475.000. 475.000. Kemudian yang oval ini yang agak gede Itu 550.000. 550.000 gitu ya. Ini berbeda dengan isiannya ya, dengan maharnya beda lah ya. Nah, itu mahar kita udah, itu mahar Kak, uang yang digulung kita nggak pakai yang asli. Oh, ini nggak asli. Nggak asli karena udah ada aturannya kalau buat mahar nggak boleh uang asli. Oh gitu. Jadi harus replika. Oh. Jadi uang pun replika, emas pun juga gitu. Cuman kalau dia pesan yang untuk emas, dia harganya beda. Jadi satu kepingnya itu kita beda harga lagi. Satu keping itu bisa tambah 25.000 atau tambah 35.000 tergantung dia berapa gram. Oh, jadi ini bukan asli ya, masih bukan asli ya, Bukan. replika ternyata ya. Seperti duitnya juga ya pemirsa. Kalau dulu masih asli Ya, ya Kak asli, ya. bener. Oh gitu. Ini mulai kapan tuh ada peraturan seperti itu? Tahun 2008 kalau nggak salah, 2008-2009 udah muncul mulai nggak boleh pakai uang asli karena kalau katanya uang asli itu dapat merusak nilai Merusaknya ya? nilai Oh, gitu. uangnya. Iya, cocok juga ya. Jadi yang di sini replikanya begitu ya. Kalau rusak ya kita tidak merusak nilai uang itu sendiri ya. Iya, benar. Oh, seperti itu. Kemudian kalau yang di ujung sana Kak, itu kan agak tebel ya, ada frame-nya ditempel lagi di belakangnya, itu harganya kisaran berapa Kak? Kalau yang frame biasa dia itu harganya startnya mulai dari 250.000 Kak. Dia tergantung ukuran. Lebih gitu, murah lebih karena murah ya? kita kan kalau jual mahar ini kita cek harga bahan ininya dulu, bahan dasarnya dulu, bahan yang diperlukan kayak bingkai, isi dalamnya apa aja, itu juga kita harus perhitungkan kan. Jadi kalau untuk yang bingkai biasa dia lebih murah. Oh gitu. Mm-mm. Baik. Kalau untuk ketahanannya, tahan berapa lama ini? Kalau ketahanannya mungkin tahunan sih Kak. Tahunan Tapi ya? kalau ada sih yang pesen dari tahun 2018 itu udah ada yang pesen paling ininya aja lah, paling copot bunga karena kan lem untuk nempelin ke bingkainya ini kan mungkin udah nggak bisa menahan lagi nih, jadi Karena sudah ya tahunan paling ya. jatuh gitu. Ya, apalagi kan ini Bunga-bunganya aja sih. dipajang gitu berdiri kan. terus dia Berdiri kan. terus, kena cahaya, seperti itu, debu dan lainnya. Baik, wah luar biasa ya. Kemudian kalau saya ke Bang Reza ya, Bang Reza di sini juga membantu untuk pemasarannya ya Bang ya. Iya, Mbak. Kalau pemasarannya ini lewat apa aja nih Bang? Kalau pemasarannya sih saya lewat dari aplikasi sosial media juga sih Mbak. Pakai Kayak sosial WA, media juga ya. IG. Itu aja sih pemasarannya saya buat. Oke, itu bagaimana Bang kalau dari pakai sosial media itu efektif nggak menurut Abang untuk pemasaran frame ini? Kalau dari sosial media sih efektif sih Mbak, cuman ya itu tadi ada yang hanya sekedar bertanya-tanya kan, ya kita Oh, persilahkan ya. juga kan, hanya sekedar bertanya. Ya kadang ada juga ya udah boleh kan dia dasar-dasarnya ya bertanya dulu, Iya, meyakinkan dia kan gimana. Ya itu respon Dwi lah gimana kan. Ya, kadang ada yang mau pakai ya boleh silakan pesan kan. Karena kan kadang mau membanding-bandingkan juga Iya. ya, kayak disesuaikan dengan kemampuannya mereka begitu ya, sesuaikan dengan keinginan juga. Jadi memang kadang hanya tanya-tanya aja Iya. gitu juga ya. Banyak lah, Kalau kayak gitu tetap direspon baik atau biasa aja yang sekedar aja gitu Kak? tetap direspon baik Kak, karena prinsip saya gini, suatu saat nanti dia pasti butuh. Oh iya. Jadi mungkin sekarang belum. Kalau kita pelayanan kita udah baik dari awal, bisa jadi kalau dia nggak jadi pesan, dia bisa rekomendasi ke orang lain. Bahwasanya oh ini respon si kakak ini baik loh, Iya, bagus iya. loh gitu. Jadi dari sebenarnya kalau untuk jasa Kak, pelayanan itu paling penting. Wah. Nah, itu paling penting karena walaupun dia hanya bertanya sekarang, di kemudian hari mungkin dia nanti order atau kalaupun bukan dia entah saudaranya entah Iya, temennya betul, gitu. betul. Jadi dia bisa ngerekomendasikan ke
keluarga, ke teman gitu. Dari Setidaknya ada yang berkesan gitu ya, Iya, pelayanannya bener. bagus, kakaknya ramah gitu ya, fast respon begitu ya pemirsa. Jadi walaupun kali ini tidak memesan, nggak apa-apa, mana tahu di lain waktu ada rezekinya gitu ya, tetap direspon, dilayani dengan baik. Wah luar biasa. Jadi betul ya pemirsa ya, bagi Anda juga yang mungkin bisnis di pelayanan jasa begitu, memang pelayanan itu yang paling penting ya, harus tetap baik dan juga ramah begitu, supaya juga memang customer kita juga puas ya, ada yang diingat lah dari jasanya, dari pelayanannya begitu. Oke, luar biasa sekali. Kalau promo-promo ada nggak Bang diberlakukan Bang untuk pemasarannya sendiri, supaya mungkin bisa lebih tertarik minat pelanggan ini? Untuk promonya, Mhm. kalau untuk promonya sih ada, kadang ya kita buat diskon-diskon juga untuk para customer kan, biar untuk menarik para customer itu. Ya kadang ya kalau untuk biar dia lebih ingin gitu, lebih mau dia membuat pesanan sama kita ya. Kita kadang udah kita kasih promo, kita antar sampai rumah lagi gitu kan. Dia nggak apalah kemana-mana lagi gitu, khusus daerah Medan gitu. Oke. Kita kasih, Nggak pakai ongkir lagi nggak Bang? pakai ongkir lagi Pak, itu sih. Wow. Udah langsung aja kita antar ke rumahnya, ke tempat kan. Jadi Itu bagian dari pelayanan Pelayanannya, Mbak. juga ya, diantar langsung ke rumah, jadi tidak perlu repot-repot mengambil atau mungkin dikirim, dipaketkan juga kadang agak riskan juga kalau seperti ini ya Kak Dwi ya. Oke, jadi kalau untuk di Kak Dwi dan juga Bang Reza diantar langsung ke rumahnya untuk daerah Medan ya, untuk daerah Medan sekitarnya bisa langsung diantar begitu. Baik. Nah, kan biasanya ada bulan-bulan yang bulan-bulan merit gitu ya Iya, biasanya orang-orang nyebutnya ya. Di bulan-bulan berapa yang banyak orderan Kak Dwi? Kalau orderan banyak itu sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Dia sebulan sebelum puasa itu biasanya Kak. Sebelum puasa itu udah banyak orderan. Terus sebulan sesudah, maksudnya Lebaran. Haha. Terus selama 1 bulan itu ada yang full setiap minggu. Jadi setelah Lebaran itu udah Heeh, mulai lah ya iya, udah musim-musim mulai nikah musim. ya. Bener. Wah, jadi kalau sebulan biasanya berapa pesanan Kak? Kalau 1 bulan, 1 minggu sekitar 3-4. 1 minggu 3-4 pesanan. Iya, bisa 3-4 pesanan. Kalau sebulan sekitar 15 pesanan, ada lah 15-17 gitulah Oh, selama wow, sebulan itu. banyak juga ya. Ini Kak Dwi mengerjakannya sendiri? Sendiri. Sendiri, wah luar biasa loh pemirsa loh, sendiri ya mengerjakan pesanan yang segitu banyak, makanya memang benar-benar fokusnya di sini ya Kak Dwi ya. Kak Dwi kan ini luar biasa. Kak Dwi melihatnya bagaimana perkembangan bisnis Free Mahar ini Kak, dari tahun ke tahun, dari Kak Dwi dari 2018 menggelutinya sampai dengan sekarang 2023, peluangnya masih bagus nggak Kak Dwi melihatnya? Kalau peluang untuk saat ini ya Kak, apa sih, lumayan udah lancar lah Kak, maksudnya kayak pesat. Karena kan kalau dulu aja di tahun 2018 mungkin orang lebih mikir untuk apa sih buat mahar, sayang uangnya, kadang kan gitu nih, karena udah saking banyaknya pengeluaran untuk menikah betul, gitu. betul. Tapi sekarang orang lebih milih ke mahar karena untuk kenangan. Kenangan, betul. Jadi misalnya kan kalau untuk mahar logam mulia atau uang, itu mereka lebih ke mahar supaya bisa dikenang. Oh iya, ini loh Maharnya maharku gitu. dipajang gitu ya, jadi mengingatkan memori-memori yang dulu Iya, gitu ya, bener. nostalgia. Benar, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita akan masih membahas ya tentang kerajinan Free Mahar ini. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami sampai dengan akhir acara nanti. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif, kita akan mendengarkan kembali lagu dari Kikustik. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas kerajinan frame mahar ya bersama dengan Kak Dwi dan juga Bang Reza di sini. Silakan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, silakan menghubungi di 081161600386. Mana tahu ada yang ditanyakan bagi Anda mungkin pemula yang baru memulai bisnis frame mahar ini, ataupun yang mungkin sudah duluan ya berbisnis frame mahar, boleh sharing-sharing bersama kami di sini ya pemirsa ya. Baik, nah ternyata luar biasa sekali perjalanan
perjalanan Kak Dwi sampai dengan bergelut di bisnis frame mahar ini sampai fokus dan banyak sekali pesanannya, ternyata pemirsa sebulan bisa sampai 13 sampai 17 pesanan, luar biasa, dan mengerjakannya sendiri, luar biasa ya. Jadi memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya kan, ketekunan, mungkin kesabaran juga, apalagi Kak Dwi yang dibutuhkan kalau untuk pembuatan frame ini. Kalau kita yang orang awam melihatnya seperti itu, harus sabar, tekun gitu ya Kak ya. Kalau yang membuatnya sendiri bagaimana? Apa aja yang harus dipersiapkan? Lebih ke inovasi, Kak. Oh, Kayak inovasi. Gimana? Benar-benar. Untuk kalau bunga ini kan kalau dibilang kalau hanya sekedar tempel-nempel aja tuh mudah Iya, gitu. iya, Tapi iya. gimana kita untuk buat kerangkanya, buat kayak supaya gimana indah dilihat, itu sih lebih menantang pikiran tuh ke situ. Gimana ya model bunga yang gimana yang nantinya dia bisa bisa indah dipandang. Kayak kadang kan ada yang nggak mau nih, namaku kecil kali Kak, jangan sampai nggak nampak ya Oh gitu. iya, ketutupan bunga pula ya kan, lebih besar bunga. Ada juga kadang yang Kak, aku nggak mau nih bunganya banyak kali, atau aku mau simpel aja Kak, kayak aku pengen semua tuh full edelweiss, bisa gitu. gitu. Iya, iya, Nggak mau kayak pakai bunga anggrek. Ada yang kadang mintanya pakai bunga mawar, cuman kita kan memang nggak pernah sarankan pakai bunga yang asli kalau untuk mawar dan anggrek. Karena kalau untuk mawar dan anggrek yang asli nantinya layu Layu ya, jelek ya. jadi Oh jelek. gitu, baik-baik. Oke, jadi memang yang dipikirkan itu bagaimana berinovasi terus supaya tetap bisa menjaga kepercayaan konsumen gitu ya kayak apakah hasilnya sesuai, apakah puas konsumennya, itu yang Itu yang ternyata pertama. yang dipikirkan, bukan hanya tempel menempelnya itu ya, tempel menempel 1 jam beres ya Iya. kan ya. Ternyata itu yang dipikirkan kalau untuk pelaku kerajinan frame-nya sendiri gitu ya. Baik, nah kalau Bang Reza ini kan pengiriman langsung ke rumah konsumennya itu dikirim setelah selesai langsung dikirim atau memang ada waktu yang ditentukan untuk dikirim atau gimana Bang Reza? Ya, pertama gini Mbak, ya kita konfirmasi juga sih sama si customer kan, mau dikirim sekarang atau mau tentukan waktu kan. Ya kalau memang dia mintanya sekarang ya kita kirim sekarang gitu. Kalau dia minta waktu misalnya lusa atau apa ya kita kirim lusa. Oh gitu, jadi kalau sudah selesai pengerjaan langsung dikabari Iya, berarti langsung ya kita Bang ya? konfirmasi kepada customernya gitu. Baik. Nah, kalau untuk pengiriman itu Bang, ini kan agak-agak ngeri juga ya Bang ya. Kalau kesenggol atau jatuh bisa repot urusannya ini untuk Iya. mahar orang nikah nih masalahnya ya Bang ya. Itu untuk menjaga di jalan itu Abang membawanya nih gimana nih proses Saya pengirimannya supaya membawanya ya tahan? sebelumnya ya saya packing dulu Mbak dengan karton. Oh, Dengan di packing kardus pakai gitu kartun kartonnya. kardus. Dengan saya masukkan tas ataupun ada tempatnya lah dia untuk pas untuk di apa kan. Begitu sampai dengan customer ya customer memeriksa juga. Ya, sama-sama kita diperiksa meyakinkan dulu kan ya. Mbak, ya biarnya ya agar dia nggak kecewa, kita pun merasa puas kan Puas, gitu. betul. Jadi dia periksa gimana Mbak gitu sana. Ya udah sesuai Bang, ada kayak yang rusak atau apa biar kita itu kan. Ya kalau memang tidak ada ya udah diterima dia kembali gitu. Oh gitu. Pernah Bang kira-kira yang rusak di jalan Bang? Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih Mbak, Pernah ya, karena aman ya, kita Bang, bawanya ya? juga kan hati-hati, kepercayaan juga orang kan kita jadi Iya. Oke, berarti di jalan di packing dulu ternyata ya pemirsa, saya pakai kardus karton seperti itu ya Iya. Bang ya, di packing dengan baik, terus juga dibawa di jalan juga ya hati-hati dong ya, nggak mungkin abangnya juga Iya, kebut-kebutan ya Bang, karena kan ini memang amanah begitu ya, Iya. membawa amanah untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan begitu ya. Ini kita juga istilahnya membawa kebahagiaan orang loh ini. Begitu ya. Jangan sampai rusak di jalan gitu. Kalau bisa sampai di tangan konsumen puas gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan begitu ya. Kemudian kalau untuk respon customer biasanya gimana tuh Bang? Ada yang jutek-jutek kah atau oke aja semuanya? kalau si penerimanya tuh langsung yang memesan ya kadang ya responnya baik-baik sih Pak. Kadang kan kalau udah dia dititipkan lah misalnya, Bang nanti yang nerima ataupun adik saya ataupun ibaratnya family mereka lah gitu. Kadang ya kita kan nggak kenal kan Mbak, belum ada ketemu sama yang itu, Iya. cuman kita ketemu sama yang pemesan aja kan, tahu orang pemesan. Ya, kita
saya kadang tunggu-tungguan, kadang ya saya kasih ya gimana wajah-wajah yang enak ya kadang saya gimana sih. Ya udah saya hadapi aja gitu Iya, kan Pak iya, kan. iya. Karena ini customer juga kan ibaratnya. Iya, Tapi iya. kalau rata-rata ketemu sama customer langsung ya enak sih Mbak. Gitu. Baik-baik Baik-baik ya responnya. juga oke ya karena juga hasilnya juga memuaskan Iya. begitu ya jadi mereka juga menerimanya dengan senang hati begitu ya pemirsa ya. Baik kalau untuk pembuatan mahar ini kan dia berkaitan dengan acara pernikahan resepsi begitu apakah ada di kerjasama begitu Kak Dwi untuk vendor-vendor lain atau KWO wedding organizer atau seperti apa untuk proses bisnisnya lebih lancar lah kira-kira Kak Dwi. Ada Kak. Kalau saya pribadi ada ke WO, beberapa WO, ada juga dia beberapa jasa henna. Oh gitu. Jadi mereka itu buat jasa henna sekaligus mahar gitu. Ya tergantung si ininya lah ya kan yang buat henna. Misalnya kan dia promo nih buat henna, nanti Kak sekalian bisa pesan mahar sama aku bisa jadi harga potongan Oh, ya, gitu. mau dipotong harga gitulah tergantung si ininya sih Kak si jasa henanya. Oh gitu. Kalau kalau Baik. untuk kerjasama ada untuk beberapa WO di Kota Medan ada. Itu kalau sampai sejauh ini bermanfaat nggak untuk kakak benefitnya ada nggak gitu untuk kerjasama dengan vendor-vendor ataupun WO gitu berpengaruh nggak untuk Kalau peluang benefitnya ada sih Kak, cuman untuk beberapa WO itu kita kendalanya tuh kadang mereka itu nggak mau kasih susah ngerespon Kak. Misalnya kan kayak pasti kan si calon pengantin pesen nih di WO. Nah WO-nya berpesan ke kita. Jadi kan untuk gimana ya? Untuk alur pemesanan itu agak ribet. Oh. Kita nggak tahu langsung gimana customernya itu minta Iya, yang iya, kayak gimana. Dan kadang orang WO-nya itu responnya tuh lambat kali ya. Itu dari itu sih sebenarnya kalau untuk apa Kendala ya lah ya. kerugiannya lah. Jadi kita kadang kalau saya pribadi lebih ke buang-buang waktu. Kayak sebenarnya kok buang waktu enggak sih, cuman lebih ke ya sabar lagi lah untuk ngadepin kayak gitu kan. Karena kan kita juga jasa yang kita Iya, iniin iya. kan. Cuman takutnya kan banyak sih WO yang hari misalnya nih pestanya hari Sabtu. Dia pesan hari Senin, hari Seninnya gitu. Karena saking dia sibuknya mengurusi dekorasinya, dia Iya, sampai iya. lupa untuk ke maharnya. Itu Jadi waktunya mepet juga ya. iya, itu sih kadang yang buat kerugian di saya pribadi ya Kak. Karena kan kita nggak karena satu hal itu, jadi untuk yang lain agak terkendala. Gimana kita untuk memikirkan punya dia dulu diutamain. Iya, karena udah mepet waktunya tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk teman-teman di rumah yang ingin juga memulai bisnis frame mahar ini boleh di-spill Kak. Kalau untuk modalnya, modal berapa sih yang bisa untuk bisnis frame mahar seperti ini? Kalau bisnis modalnya ya Kak, satu bingkai itu sekitar tergantung model sih, tergantung model. Kalau untuk paling ribet itu satu bingkai 300.000 untuk modal pertama. awalnya ya. Modal awal. Cuman kan kita gini sistemnya Kak, kalau misalnya ada pemesanan kan DP dulu. Oh, DP Jadi dulu. jadi DP-nya itu kita putar dulu. Tapi memang dari awal itu kita harus menyediakan uang modal itu sekitar 500.000. 500.000 ya. 500.000 itu untuk persiapan bahwasanya kan untuk kayak pesan bingkai, pesan akriliknya, pesan bunganya, itu juga kan kita harus duluan. Tapi memang wajib kalau untuk mahar kita DP dulu. Harus DP dulu Iya, ya. DP Baik. dulu. Berarti Kak Dwi di sini tidak di stok gitu enggak ya? Jadi kapan ada pemesanan di situ baru Iya. dibuat begitu ya. Karena kalau pesan bingkai kan Kak nggak lama sih waktunya, 2 sampai paling lama tuh 3 hari. Oh gitu. 3 hari selesai. Cuman kan kita kadang kenapa kasih waktu seminggu, karena kan 1 hari itu saya tuh kalau mengerjakan bingkai itu nggak bisa sampai 5. Paling banyak tuh 3, karena kan saya juga sambil menjaga anak gitu kan. Jadi
kasih waktu untuk pembuatannya. Iya, jadi ada spare antrian waktu, gitu. betul-betul. Jadi nggak Biar supaya kebut-kebutan rapi. juga ya, betul-betul. Kalau untuk pemesanan frame, pemesanan bunga-bunganya itu kakak pesan di Medan atau di luar kota? Di Medan Bingkai. Kak, kalau bunga dia di Medan. Oke, berarti semua bahan-bahannya ada di Ada Medan di Medan. semuanya ya. Oke, wah luar biasa. Jadi kalau untuk Anda pemirsa yang mau coba bisnis ini boleh ya dengan modal yang cukup terjangkau ya. Di awal bisa sediakan dananya 500.000 untuk per bingkai begitu ya. Baik. Nah, mungkin Kak Dwi boleh kasih tips-tips pada teman-teman di rumah para pelaku UMKM ataupun yang baru memulai bisnis mahar ini, apa saja kira-kira yang tips-tips jitunya untuk teman-teman di rumah? Tips gitu yang pertama itu konsisten Kak. Nah, itu yang penting tuh. Konsisten itu paling penting. Konsisten, yang kedua harus berani berinovasi, yang ketiga harus berani menerima resiko. Wah luar biasa. Kalau resiko yang nggak enak itu udah pasti. Udah pasti Udah ada pasti aja ya. ada, nggak mungkin nggak ada. Karena namanya kita berbisnis kan. Kalau untuk konsisten itu ya kayak tadi abang bilang, dia percaya sama saya karena saya konsisten. Karena kita kan juga nggak mungkin nih satu hari jualan mahar, satu hari nanti jualan kue, satu hari jualan ini, terus maharnya ditinggalkan. Jadi orang pun mau pesan bingung nih. Yang mana nih? Ini sebenarnya? jualan Betul mahar nggak atau nih jualan gitu? ini gitu kan. Jadi Iya, itu iya. sih kalau untuk memulai bisnis yang pertama harus konsisten, Betul. yang kedua harus berani berinovasi, ketiga harus berani menerima resiko yang terjadi. Wah luar biasa. Terima kasih Kak Dwi dan juga Bang Reza atas waktunya dan juga pengalaman yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang juga untuk memulai bisnis frame ini ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menyaksikan ekonomi kreatif kita kali ini. Terus saksikan ekonomi kreatif tema-tema kita selanjutnya. Sebelum kita berpisah, kita masih akan dihibur dengan Kikustik berikut ini. Siap.